Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Anak-anakku kelas 5 yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sabahul khair. Kaifa halukum? Mudah-mudahan kalian semuanya dalam keadaan sehat wal afiat. Allahumma amin ya rabbal alamin. Bertemu lagi hari ini dengan Ustadz Vicky. Untuk pembelajaran hari ini adalah akidah, ya, akidah Islam. Untuk termin 3 akidah Islam, seperti yang sudah Ustadz sampaikan waktu Google Meet, bahwa materinya adalah beriman kepada Al-Quran. Kemarin pekan pertama sudah dijelaskan tentang proses turunnya hujan yang membuktikan bahwa Al-Quran itu sesuai dengan sains atau ilmu pengetahuan. Bahkan kemudian ilmu pengetahuan itu sumbernya adalah Al-Quran. Kemudian hari ini Ustadz Vicky akan menyampaikan materi tentang beriman kepada Al-Quran. Kemarin sudah Ustadz singgung, ya, waktu Google Meet pekan lalu tentang Al-Quran, bahwasanya sebelum pembelajaran ini ada bab tentang kitab samawi, ada materi tentang kitab ardi. Kitab samawi itu kitab yang diturunkan oleh Allah kepada para nabi dan rasul. Kemudian kitab ardi adalah kitab buatannya manusia. Di antara macam-macam kitab samawi adalah ada kitab Al-Quran yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang tujuannya adalah yang pertama menyempurnakan kitab-kitab sebelumnya, sehingga kemudian kitab seperti Injil, Zabur, Taurat, kemudian Suhuf itu sudah disempurnakan sehingga tidak berlaku lagi. Tapi kita tetap harus mengimaninya, kita harus percaya. Tetapi ajaran-ajarannya sudah disempurnakan di dalam Al-Quran. Nah, kitab Al-Quran ini merupakan wahyu Allah, firman Allah yang diberikan, yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam melalui perantara malaikat Jibril. Kalau kalian melihat di dalam Al-Quran, ya, di dalam Al-Quran ini nanti kalau kalian pahami ada berapa surat kira-kira? Berapa? Betul sekali. Ada 114 surat yang dimulai, ya, dari awal surah Al-Fatihah, kemudian diakhiri surah An-Nas. Betul sekali. Itu ada 144 surat dalam Al-Quran. Nah, ini juga Al-Quran ini merupakan kitab yang mulia. Tidak ada satu orang pun yang bisa menandinginya. Oleh karena itu ada beberapa keistimewaan Al-Quran dibandingkan dengan kitab-kitab sebelumnya. Apa yang pertama, bahwa kandungan bahasa Al-Quran ini sangat indah. Tidak ada manusia satupun yang bisa menandinginya. Masih ingat cerita tentang Nabi palsu? Salah satunya adalah Musailamah Al-Kadzab yang berusaha untuk membuat seperti Al-Quran, membuat tandingannya Al-Quran, tapi tetap tidak mampu, karena Al-Quran itu bukan buatan manusia. Al-Quran adalah wahyu Allah, sehingga bahasa Al-Quran ini sangat indah. Tidak ada yang bisa, penyair manapun, sehebat apapun seorang penyair, tidak bisa menandingi keindahan daripada Al-Quran. Kemudian keistimewaan yang kedua, Al-Quran mengungkap fakta-fakta ilmiah yang dijadikan dasar penelitian ilmiah. Contohnya seperti kemarin proses turunnya hujan. Ketika kalian belajar dalam IPA, ada proses turunnya hujan. Ternyata di Al-Quran itu
1400 tahun yang lalu Al-Quran sudah menyebutkan. Di Al-Quran ada, tinggal bagaimana kita sebagai umat Islam bisa menggali informasi dan ilmu pengetahuan di dalam Al-Quran tersebut. Kemudian Al-Quran ini merupakan kitab Allah yang paling terakhir, diturunkan kepada Nabi juga yang paling terakhir, yaitu Nabi Muhammad. Kemudian Allah telah menjamin kemurnian Al-Quran. Bagaimana caranya Allah kemudian menjaga kemurnian Al-Quran? Allah mudahkan orang-orang yang ingin menghafal Al-Quran. Dan dalam surah Al-Quran banyak sekali ayat-ayat menyebutkan bahwa walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Bahwasanya Allah telah memudahkan kita semuanya untuk menghafalkan Al-Quran. Ini salah satu keistimewaannya. Kemudian Al-Quran tadi yang sudah Ustaz sebutkan menghapus semua kitab-kitab sebelumnya, Zabur, Taurat, Injil, Suhuf, itu dihapus oleh Al-Quran. Artinya apa? Ajarannya sudah menyatu di dalam Al-Quran. Itu. Kemudian kalian tentunya setiap hari selalu membaca Al-Quran ya. Betul sekali, karena dengan membaca Al-Quran hati kita bisa menjadi terang. Dengan membaca Al-Quran kemudian hati kita bisa menjadi tenang dan lain sebagainya. Itu banyak sekali manfaatnya membaca Al-Quran. Bahkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, di buku kalian ada tuh dalam 58, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kita ya, yaitu adalah orang-orang yang belajar Al-Quran wa 'allamahu, dan mengajarkan isi daripada Al-Qurannya. Jadi belajar dan mengajarkan itu orang yang paling terbaik. Makanya banyak manfaat orang-orang yang membaca Al-Quran. Yang pertama, mendapatkan banyak pahala dari Allah, karena Allah menjanjikan orang yang membaca Al-Quran satu huruf dari Al-Quran mendapatkan 10 kebaikan. Satu huruf bagaimana? Contoh, Alhamdu berarti alif, lam, ha, mim, dal. Itu ya, alif, lam, ha, mim, dal. Ada 5. Baru Alhamdu sudah 5 huruf, dikali 10 sudah 50 kebaikan. Bayangkan ketika kemudian kita membaca sampai 1 halaman, 1 lembar, 1 juz, dan banyak sekali, akan banyak pahala mengalir kepada kita bagi orang yang membaca Al-Quran. Kemudian khairukum akan mendapatkan gelar orang yang terbaik ya. Ini gelar yang tidak main-main. Orang yang baca Al-Quran mendapatkan gelar dia termasuk orang yang terbaik. Gelar yang tidak bisa didapat oleh siapapun kecuali dia istiqomah, rajin membaca Al-Quran. Tentunya kalian ingin kan ya mendapatkan sebagai orang terbaik, orang mukmin yang terbaik. Bagaimana caranya? Rajin, istiqomah membaca Al-Quran. Kemudian bacaan Al-Quran ini akan menjadikan syafaat. Syafaat itu apa? Penolong atau mendapatkan ampunan dari Allah SWT. Syafi'an li ashabihi. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Quran karena kata Nabi fa innahu ya'ti yaumal qiyamah, bahwasanya sesungguhnya Al-Quran ini akan datang nanti ketika hari kiamat syafi'an li ashabihi, akan memberikan pertolongan kepada orang-orang yang membacanya. Pertolongan bagaimana bentuknya? Mendapatkan ampunan dari Allah SWT. Kemudian yang keempat, orang yang membaca Al-Quran kedudukannya sama dengan para malaikat. Ya, orang baca Al-Qurannya lancar, ini kedudukannya Masya Allah sama dengan malaikat. Ini dijamin oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh karena itu maka mari sama-sama mengistiqomahkan bacaan Al-Quran kita. Meskipun mungkin diantara kita masih bacanya kurang lancar, tapi kalau ada usaha untuk terus membaca, insya Allah Allah akan
memudahkan kita untuk membaca Al-Quran tersebut. Begitu. Itu untuk tentang beriman kepada Al-Quran. Tugasnya hari ini adalah apa? Tugasnya adalah kalian menghafal ayat Al-Quran, Quran surah Al-Baqarah, ya, Quran surah Al-Baqarah ayat 185 yang bunyinya Syahru Ramadanalladzi unzila fihil Qur'anu hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ayat 185 surah Al-Baqarah. Dihafalkan plus artinya, ya. Bagaimana kemudian cara mengumpulkannya? Melalui GCR. Masukkan ke GCR, ya. Boleh melalui video, boleh melalui suara atau rekaman, tapi akan lebih bagus menggunakan video. Dikirim ya ke GCR, Ustadz tunggu dan akan menjadi nilai proses pada pembelajaran kalian semuanya. Begitu anak-anakku semuanya, mudah-mudahan kalian semuanya selalu sehat, dilindungi oleh Allah SWT, istiqomah dalam beribadah. Syukran katsiran ala husni ihsanikum wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.